السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق بالقول والعمل. بسم الله توكلت على الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال أيضا: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم افتح بيننا بين قومنا بالحق وبالفتح يا فتح افتح قلوبنا وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا حبك وحب ما يحبك وحب ما يقربنا إلى حبك يا ودود غير مكسود ويا ذا القرب الأرجون. معاشر المسلمين jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat bersama-sama salat berjamaah maghrib dan isya insyaAllah, dan sekaligus mengikuti kajian ba'da maghrib di masjid kita tercinta, Masjid Al-Falah. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami akan membawa tema yang cukup penting untuk menjadi renungan bagi kita bersama, terkait dengan tema takwa sebagai senjata utama untuk mengembalikan kejayaan Islam. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah marilah kita haturkan atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, dan semoga salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Karim wa Rasulul Azim. Atas berkat jasa beliau kita dapat merasakan nikmatnya iman dan lezatnya Islam, dan juga kepada keluarga yang mulia, para sahabat yang utama, dan kepada kaum muslimin siapa saja yang kemudian setia mengikuti hingga beliau akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa memiliki komitmen yang kuat untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski tidak lagi kita dalam kondisi berpuasa, meski bukan lagi di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebab takwa ini tidak kenal batas, takwa ini tidak kenal masa dan usia. Kapanpun dan dimanapun kita berada, kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita beraktivitas takwa kita bawa kita ketika kita hanya di masjid, ketika di musola, ketika di kampus, ketika di kantor kita, tapi kemudian kita beraktivitas ekonomi, politik, sosial dan budaya, kita tinggalkan takwa di rumah kita. Tidak. Sungguh, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, derajat kita di sisi Allah ditentukan oleh kualitas dan kapasitas ketakwaan kita kepadanya. Oleh karena itu, taatilah perintahnya dan tinggalkan larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Para jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan kemudian seorang perempuan. Wa ja'alnakum, dan kami jadikan dari laki-laki dan perempuan itu syu'uban wa qabaila, menjadi semakin banyak, berkembang biak, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Inna akramakum indallahi atqakum. Lita'arafu, apa yang kemudian menyebabkan kita diciptakan oleh Allah dari laki-laki dan perempuan, yang kemudian diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku? Tujuan utamanya adalah lita'arafu, agar kamu sekalian saling mengenal di antara kalian. Berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda etnik, berbeda budaya, agar saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu yang berbeda-beda bangsa, yang berbeda-beda suku, berbeda etnik, berbeda budaya, tradisi dan lokal muslim itu, atqakum, adalah yang paling takwa di antara mereka. Innallaha 'alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Al-Hujurat ayat 13. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita masuk terkait dengan tema takwa sebagai senjata utama untuk mengembalikan kejayaan Islam, marilah kita tengok asbabun nuzul dari surat Al-Hujurat ayat 13. Imam As-Suyuti di dalam kitab tafsirnya Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'sur menyebutkan bahwa terdapat dua kisah yang kemudian melatar belakangi dan menjadi asbabun nuzul dari surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Kisah yang pertama adalah pada saat Rasulullah Muhammad SAW masuk ke kota Mekah di dalam peristiwa Fathu Makkah. Pada saat Rasulullah memenangkan pertempuran dengan orang-orang yang ada di Mekah, dari Rasulullah dari Madinah bersama para sahabat, pada saat Fathu Mekah itu, naiklah Bilal bin Rabah ke atas Ka'bah untuk menyerukan azan. Kita tahu bahwa Bilal bin Rabah adalah sahabat Nabi yang kemudian berkulit hitam legam, berambut keriting, namun memiliki suara yang cukup dahsyat. Ketika Bilal naik ke atas Ka'bah, maka sebagian penduduk Mekah terkaget-kaget karena mereka tahu bahwa Bilal adalah dulu seorang budak. Mereka ada yang mengatakan begini, budak hitam inikah yang ada di atas Ka'bah? Sepertinya mereka keheranan, karena dalam tradisi mereka sebelumnya budak itu tidak memiliki otoritas. Budak ini adalah orang yang hamnya itu bisa dibeli. Ada sebagian yang mengatakan bahwa jika Allah membencinya tentu akan diganti oleh orang lain. Dari peristiwa ini ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman rahimakumullah, lalu turunlah surat Al-Hujurat ayat 13 ini, yang di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa sesungguhnya parameter kemuliaan seseorang itu bukan lagi berdasarkan pada etnik, bukan lagi perbedaan pada suku,
perbedaan pada bangsa, perbedaan pada jabatan, tetapi kemudian yang menjadi parameter ukuran utama adalah ketakwaan di antara mereka. Ini asbabun nuzul yang pertama terkait dengan turunnya surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, Abu Dawud meriwayatkan tentang alasan yang melatar belakangi diturunkannya surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah turun berkenaan dengan profesi seseorang yang bernama Abu Hind sebagai seorang ahli bekam, seorang pembekam. Rasulullah Muhammad SAW kemudian meminta kepada Bani Bayadah untuk kemudian menikahkan putri mereka dengan Abu Hind. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka enggan melakukannya dan mengambil menantu Abu Hind. Apa alasannya? Mereka punya analogi, mereka punya reasoning, punya alasan bahwa Abu Hind dulu adalah seorang budak mereka, sehingga punya persepsi mereka bahwa tidak layak putri-putri mereka untuk dinikahkan dengan Abu Hind. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sikap mereka ini kemudian sungguh keliru dan dikecam oleh Al-Quranul Karim dengan turunnya surat Al-Hujurat ayat 13 ini, bahwa kemuliaan di sisi Allah bukan karena keturunan, bahwa kemuliaan seseorang bukan disebabkan oleh faktor kebangsawanan, bahwa kemuliaan seseorang bukan dikarenakan faktor etnik, melainkan karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita mengambil ibrah dari surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Yang pertama adalah ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa manusia dulu berasal dari satu keturunan yang sama, yaitu Nabiullah Adam dan Ibunda Hawa. Sehingga ma'asyiral muslimin, pada hakikatnya mereka adalah orang yang setara karena sama-sama keturunan Nabi Adam alaihissalam dan Ibunda Hawa. Yang kedua ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kebinekaan, keragaman adalah merupakan sunnatullah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia berkembang sedemikian banyak sehingga kemudian mereka menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, sehingga hampir di setiap tempat yang ada di belahan bumi manapun akan dihuni oleh manusia anak keturunan Adam ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu banyak dengan berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda bahasa, berbeda etnik, berbeda budaya dan tradisi lokal wisdom inilah lita'aruf agar mereka saling mengenal. Dan yang ketiga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keragaman bukan untuk kemudian dipecah belah dan saling memusuhi, melainkan keragaman itu agar kita saling mengenal, agar kita saling introspeksi, agar kita saling mengisi. Ta'aruf, tafahum, ta'awun, dan takaful. Dengan pengenalan yang baik ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka akan terjalin kedekatan, kerjasama, sinergi, kolaborasi untuk memberikan maslahat dan manfaat bagi umat manusia. Yang keempat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kita bisa ambil dari surat Al-Hujurat ayat 13 ini,
bahwa seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan mereka adalah tingkat ketakwaannya. Dan manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelajaran dari surat Al-Hujurat ini, Allah Maha mengetahui segala hal yang dilakukan oleh manusia. Allah tahu, termasuk kualitas ketakwaan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah pelajaran penting yang bisa kita ambil dari surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Ma'asyiral muslimin yang iman rahimakumullah, kita akan masuk ke tema yang akan kita bahas. Kita tahu bahwa kita sudah masuk, kita sudah meninggalkan bulan Ramadan. Ramadan baru saja meninggalkan kita. Bahwa bahagia mestinya menghinggapi kita kaum muslimin seluruh dunia. Mestinya sebelum tinggal Ramadan kita memperoleh kemenangan. Kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Kita akan memperoleh keberkahan-keberkahan dari Ramadan selama 1 bulan itu. Tetapi itu tidak terjadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat Idul Fitri, kaum muslimin di berbagai belahan dunia masih berada pada posisi marginal. Mereka masih berada dalam cengkraman penjajah. Dan sebagian mereka berada pada cengkraman penguasa-penguasa yang zalim di dunia ini. Sehingga kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, umat Islam yang jumlahnya hampir 2 miliar ini ternyata tidak berdaya menghadapi mereka. Ternyata tidak berdaya menghadapi musuh-musuh Allah. Hal ini persis seperti kondisi yang digambarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Baihaqi dan Abu Dawud. Nabi Muhammad SAW dalam bersabda dalam sebuah hadis, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-aqlatu ila qus'atiha. Wa qala qa'il wa min qillati yawmi Rasulullah qala bal antum katsir walakinnakum husaa'un ka husaa'is sayl wala yaj'alna Allahu min suduri aduwwikum al-mahabata minkum wala yaqdifanna Allahu fi qulubikum al-wahn. Wa qala qa'il ya Rasulullah wa ma al-wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan seolah-olah Rasulullah Muhammad SAW memberikan prediksi terkait dengan kondisi yang akan terjadi pada kaum muslimin di seluruh dunia. Akan datang satu masa, kata Rasulullah, di mana musuh-musuh Islam bersatu padu, berlomba-lomba untuk memerangi kalian, sebagaimana berebutnya orang-orang yang sedang akan menyantap hidangan di atas nampan. Kemudian ada salah satu sahabat bertanya, wa min qillati yawma'idin ya Rasulullah, apakah kondisinya pada saat itu kaum muslimin minoritas ya Rasulullah? Apakah kondisi itu pada saat itu umat Islam jumlahnya sedikit ya Rasulullah? Kemudian beliau Rasulullah Muhammad SAW menjawab, bal antum yawma idin katsir. Akan tetapi justru pada saat itu
kondisi kaum muslimin adalah mayoritas. Akan tetapi kondisi pada saat itu kaum muslimin adalah jumlahnya paling besar. Walakinnakum husya ka husya'i sayr. Akan tetapi jumlah yang mayoritas, jumlah yang besar, jumlah yang banyak itu tidak memiliki kualitas seperti buih yang ada di lautan. Kalau kita lihat karakter buih itu di lautan, mereka mengambang terombang-ambing ke sana kemari, ke kiri ke kanan, tergang angin yang meniup buih itu kemana saja. Walakinnahum husya ka husya'i sayr, seperti buih yang ada di tengah lautan. Wala yazi'annallahu min suduri aduwikum, dan Allah kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah membuang rasa takut musuh-musuh Islam kepada kalian. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah Muhammad SAW pada sahabat dan pasukan kaum muslimin yang mampu menaklukkan Romawi, Persia, pada saat itu jumlah umat Islam sangat sedikit, tapi mampu menaklukkan Persia dan Romawi. Nanti di akhir zaman, ketakutan terhadap kaum muslimin itu, rasa takut mereka kepada kaum muslimin itu seperti sirna, hilang di tengah-tengah kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa la yadhifannallahu fi qulubikumul wahn, dan Allah memasukkan wahn di dalam hati kalian. Ada sahabat bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apa itu wahn ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Penyakit wahn yang bersarang pada diri kaum muslimin pada akhir zaman itu adalah cinta terhadap dunia dan benci, takut terhadap kematian. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sadar atau tidak, penyakit ini telah menjangkiti umat Islam. Hidup tidak lagi berorientasi pada akhirat, tapi semata-mata mengejar dunia. Pragmatis, hanya ingin mencari keuntungan saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga banyak kita jumpai umat ini yang sedemikian banyak tapi kemudian menjadi lemah karena orientasi hidup dunia, karena perilaku hedonis, pragmatis, tidak mau berjuang. Padahal ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dunia ini hanyalah sementara. Dunia ini hanya senda gurau. Dunia ini adalah permainan belaka. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah bersenda gurau, permainan belaka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kondisi seperti ini sudah mulai berangsur kita rasakan. Banyak umat Islam di berbagai belahan dunia yang kemudian dijajah secara militer, ada yang dijajah secara politik, ada yang dijajah secara ekonomi, ada yang dijajah dari segala hal, sehingga kemudian tidak punya izzah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertanyaannya adalah, haruskah kemudian kita diam melihat kenyataan ini? Haruskah ini kita biarkan? Jawabannya tidak. Umat Islam kemudian harus bangkit. Kaum muslimin harus kembali menjadi umat terbaik, menjadi khairul ummah. Apa itu khairul ummah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
Sesungguhnya kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Bagaimana ciri-ciri khairul ummah? Ta'muruna bil ma'ruf. Senantiasa memegang teguh tradisi amar ma'ruf, menyampaikan pesan propaganda kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kemudian mencegah kemungkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, predikat umat terbaik tentu hanya dimiliki oleh kaum muslimin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karakter muslim yang bertakwa inilah yang akan mampu mengembalikan kejayaan Islam yang hari ini hampir 1 abad terkoyak-koyak di tengah hegemoni orang-orang kafir yang saat ini berkuasa. Inilah yang semestinya terlahir pada diri setiap muslim yang berpuasa selama bulan Ramadan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, takwa inilah yang kemudian mampu mengembalikan kejayaan Islam, yang mestinya selepas kita dari bulan Ramadan ketakwaan itu kita miliki secara paripurna, harusnya tidak mampu mulai kembali berangsur-angsur mengembalikan kejayaan Islam, khususnya di tanah air kita tercinta dan di seluruh dunia pada umum. Takwa di sini bukan takwa yang bersifat individual, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rajin sholat, zakat, puasa, haji, dermawan, suka menolong. Tapi takwa yang dimaksud di sini adalah takwa dari seluruh dimensi, dari seluruh level kehidupan, termasuk takwa dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Takwa dalam mengatur ekonomi, takwa dalam mengatur kehidupan politik, takwa dalam rangka membangun kejayaan negara. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketakwaan totalitas, yakni takwa kepada syariat Allah, takwa kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang akan menjadikan Allah menurunkan keberkahan dan kemudahan kepada kaum muslimin atas semua agama-agama yang ada di dunia ini. Firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dan sekiranya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semestinya ini dimiliki oleh kaum muslimin di seluruh dunia pasca Ramadan telah berlalu. Sebagaimana firman Allah, la'allakum tattaqun yang tadi, Allah kemudian menurunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu wa aqadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi banyak di antara mereka kemudian menafikan, sehingga kemudian Allah menurunkan bencana-bencana, ujian dan cobaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai muslim yang bertakwa, kita harus tetap punya harapan. Kita harus tetap optimis menatap masa depan. Kita harus tetap yakin bahwa masa depan gemilang sesungguhnya pemilik Islam. Sesungguhnya memiliki masa depan gemilang nanti adalah umat Islam dan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun." Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk, yakni Al-Qur'anul Karim, dan agama yang benar ini untuk dimenangkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Syaratnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bertakwa dan berjuang mengembalikan kejayaan Islam, mengikuti manhaj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara istiqamah, tidak kenal lelah,
sampai Allah menurunkan pertolongannya dan kemenangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kita dan menjadikan negeri kita tercinta Republik Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.